Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya bagi kita anak-anaknya. Bersama dengan saya Pendeta Dr. Hans DTH, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyembah bagi orang tertentu begitu kompleks karena harus dilakukan di tempat tertentu dan harus disesuaikan dengan faktor alam. Hal tersebut dilakukan dengan penuh ketakutan karena begitu takut pada pribadi yang disembah. Namun bagi orang percaya dalam penyembahan yang menjadi fokus utamanya adalah Tuhan. Tuhan yang disembah, Tuhan yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, yang menjadi pusat penyembahan setiap orang percaya. Yesus Kristus, pusat penyembahan yang telah datang. Itu menjadi tema bagi kita saat ini. Mari kita perhatikan Yesus Kristus, pusat penyembahan yang telah datang. Kita mengambil teks dari Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Yesus Kristus, pusat penyembahan yang telah datang. Kalau kita memperhatikan Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23, maka ada beberapa hal penting. Yang pertama, orang percaya menyembah Yesus tidak ditentukan oleh faktor alam. Hal tersebut diperkuat dalam Yohanes 4 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini." Faktor alam yang dimaksudkan itu adalah gunung. Ini model penyembahan orang yang tidak mengenal Yesus. Sebab menjadikan gunung sebagai kekuatan yang sakral. Suatu kesalahan yang fatal. Sebab gunung adalah ciptaan, bukan pencipta. Yang menciptakan gunung adalah Allah. Beberapa orang tertentu menjadikan Gunung Kawi, sebutlah seperti itu, sebagai pusat penyembahan untuk memperoleh kekayaan, ketenaran, kebahagiaan yang semu. Ataupun mungkin gunung ataupun juga alam lainnya. Itu tidak boleh. Amsal 16 ayat 25 memberikan pernyataan yang harus menjadi perhatian. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Salah satunya adalah menjadikan alam atau gunung sebagai pusat penyembahan. Penyembahan berhala syarat dengan okultisme. Teks yang dipergunakan dalam hal ini adalah gunung, yang menyebabkan setiap orang sebenarnya semakin melawan Allah karena tidak menyembah Allah. Menyembah dan melayani harus hanya dilakukan kepada Tuhan saja. Lukas 4 ayat 8 berkata, "Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis,
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus penyembahan yang telah datang. Pertama, orang percaya menyembah Yesus tidak ditentukan oleh faktor alam. Kedua, orang percaya menyembah Yesus tidak ditentukan oleh faktor tempat. Yohanes 4 ayat 21 berkata, dan bukan juga di Yerusalem. Faktor tempat yang dimaksudkan di sini adalah di Yerusalem. Ini model penyembahan orang yang tidak mengenal Yesus, menjadikan Yerusalem sebagai satu-satunya tempat kehadiran yang maha kuasa. Sehingga jika tidak di Yerusalem, Tuhan tidak hadir. Tuhan tidak hadir di tempat yang lain kecuali Yerusalem. Betul, Yerusalem adalah kota kudus umat Allah, di mana bait Allah berdiri. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa dari Yerusalem jugalah muncul ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan Saduki, bersama-sama dengan bangsa Israel menolak kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu di Yerusalem. Tradisi penyembahan atau ibadah Yahudi syarat dengan aturan legalistik yang dilakukan di Yerusalem, yang menyebabkan setiap orang semakin jauh dari Allah karena ibadah atau penyembahan dibatasi hanya dilakukan di Yerusalem. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menyembah Tuhan itu dapat dilakukan di mana saja karena Allah itu maha hadir. Mazmur 139 ayat 7 dan 8 memberikan penguatan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Artinya, Tuhan maha hadir. Umat Allah tidak boleh menjauhi roh Tuhan, karena roh Tuhan berdiam dalam setiap orang percaya dan bukan di tempat yang lain. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Yesus Kristus pusat penyembahan kita telah datang melalui Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan 23 kita ketahui. Pertama, yang kita temukan, orang percaya menyembah Yesus tidak ditentukan oleh faktor alam. Yang kedua, orang percaya menyembah Yesus Kristus tidak ditentukan oleh faktor tempat. Yang ketiga, orang percaya menyembah Yesus Kristus ditentukan oleh faktor hubungan. Yohanes 4 ayat 22 sampai dengan 23 menjelaskan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Faktor hubungan yang dimaksudkan di sini adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini hanya bisa terjadi bagi orang-orang yang menjadi anak-anaknya. Menjadi anak-anaknya hanya bisa terjadi bila seseorang telah menerima Yesus Kristus secara pribadi. Artinya telah menerima keselamatan. Menyembah Tuhan Yesus Kristus hanya bisa terjadi bagi orang yang rohnya telah dipenuhi roh Allah dan hidup dalam kebenaran Allah. Hubungan yang saling mengenal, yakni antara Bapa dengan anak-anaknya, terjadi karena seseorang telah menerima Yesus secara pribadi. Yohanes 1 ayat 12 memberikan penguatan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menyembah Bapa
dengan posisi sebagai anak-anaknya merupakan persekutuan dengan Allah yang menyebabkan kita semakin mengasihinya, dan Allah pun semakin mengasihi kita dengan segala berkat-berkatnya. Kita perlu meningkatkan keintiman hubungan kita dengan Tuhan melalui penyembahan yang dapat dilakukan dengan mencontoh misalnya Yesus maupun Daniel. Untuk Yesus, Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus berdoa dini hari. Daniel, contoh untuk Daniel dalam Daniel 6 ayat 10 sampai dengan ayat 10 saya kira ya, yang merupakan dominan. Ketika Daniel mendengar hal itu, pulanglah ia ke rumahnya. Kamarnya yang di tingkat atas mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasanya, ia berdoa kepada Allahnya dan memujinya 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Tingkatkan keintiman hubungan kita dengan Tuhan, yang dapat ditunjukkan juga melalui kesaksian hidup yang menjadi berkat. Sebab kita dipanggil atau diselamatkan untuk kepentingan hal tersebut. Efesus 4 ayat 1 memberikan penguatan. Sebab itu, aku menasihatkan kamu. Aku, kata Paulus, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus, pusat penyembahan yang telah datang. Menurut Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan 23 menekankan 3 hal. Pertama, orang percaya menyembah Yesus tidak ditentukan oleh faktor alam. Yohanes 4 ayat 21. Kedua, orang percaya menyembah Yesus tidak ditentukan oleh faktor tempat. Yohanes 4 ayat 21. Ketiga, orang percaya menyembah Yesus ditentukan oleh faktor hubungan. Yohanes 4 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita, memotivasi kita untuk fokus menyembah Yesus Kristus saja, bukan kepada yang lainnya. Tuhan memberkati kita. Immanuel. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya